Great, good morning everyone. Pagi hari ini saya beri judul A Weak Christian but Still Live by God. Kristen loyo tapi masih dihidupi Tuhan. Oke, welcome back in this Sunday Sabbath channel, my quality time with Jesus. Shalom teman-teman, saya mau bicara jujur hari ini ya. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membangunkan iman setiap kita. Karena ada banyak orang Kristen sekarang bukan jatuh dalam dosa besar, tapi jatuh dalam kenyamanan rohani. Masuk ke gereja masih rajin, masih dengar firman, masih sebut nama Yesus, tapi api sudah mengecil. Doa makin pendek, firman makin jarang, pertobatan makin lambat, kompromi makin cepat. Kalau ini menampar, mungkin karena Roh Kudus sedang bekerja. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kesetiaanmu tetap ada. Ayat ini lahir dari penderitaan, ya. Bukan dari zona nyaman. Tuhan setia saat kita jatuh, Tuhan setia saat kita lemah, Tuhan setia saat kita setengah-setengah. Tapi dengar ini ya, kesetiaan Tuhan itu bukan alasan untuk kita santai. Itu alasan untuk kita bangkit. Teman-teman, kalau hari ini Anda masih hidup, masih diberi waktu, itu artinya apa? Tuhan belum selesai dengan Anda. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan masih setia, pertanyaannya masihkah kita mau berubah? Berapa lama Alkitab Anda berdebu? Berapa hari doa Anda cuman formalitas? Berapa minggu Anda datang ibadah tanpa haus dan lapar rohani? Tuhan tidak mencari orang yang sekedar hadir, Dia mencari orang yang taat. Kalau Tuhan begitu setia, lalu kenapa kita begitu gampang menunda pertobatan? Hari ini bukan hari untuk nostalgia rohani. Hari ini hari untuk kembali ke mesbah doa, kembali ke firman, kembali ke hidup yang kudus, kembali ke kasih mula-mula. Bulan boleh berganti, tapi jangan biarkan iman Anda itu mandek. Hari ini persis tanggal 31 Januari. 1 bulan sudah kita lewati, ya enggak? Pertanyaannya bukan cuma apa yang sudah kita capai, tapi yang lebih jujur, masihkah kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan atau cuma sekedar bertahan secara rohani? Ada yang rajin ibadah, tapi hatinya kosong. Ada yang masih pelayanan, tapi sudah tanpa api. Ada yang masih berdoa, tapi sekedar rutinitas. Kristen tapi loyo, percaya tapi hambar, hidup tapi tidak menyala. Kalau itu Anda, dengarkan baik-baik hari ini ya. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kemuliaannya, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ya. Ayat ini bukan ditulis di pantai sambil minum kopi santai-santai, enggak. Ayat ini lahir di tengah kehancuran, penderitaan, air mata, reruntuhan bangsa, tapi justru disitulah ada pengakuan iman. Tuhan tetap setia. Sekarang dengar baik-baik. Kalau hari ini Anda masih hidup, masih bisa bangun pagi, masih bisa dengarkan YouTube, itu bukan karena Anda hebat, itu karena Tuhan belum menyerah pada Anda. Kalau Tuhan mengikuti perasaan kita, sudah lama loh kita ditinggal, ya enggak? Kalau Tuhan menunggu kita sempurna, maka tidak satu pun dari kita lolos. Dia setia bukan karena kita pantas loh. Dia setia karena itu sifatnya. Masalahnya Tuhan setia, tapi bagaimana dengan kita?
Ayo, kita jujur pada diri masing-masing. Kita setia kalau bisnis lancar, setia kalau doa cepat dijawab, setia kalau kesehatan bagus, setia kalau rekening aman, ya enggak? Begitu hidup berat, mulai jarang doa, mulai malas baca firman, mulai absen pelayanan, mulai sinis sama Tuhan. Padahal yang menopang kita selama bulan Januari ini bukan kekuatan kita loh. Ada doa yang dijawab, ada rencana yang gagal, ada pintu yang ditutup, tetap tertutup, ada air mata yang jatuh diam-diam, tapi kita masih berdiri. Kenapa? Karena Tuhan tidak pergi. Setiap pagi Anda buka mata, itu bukan alarm. Itu tandanya Tuhan masih memberi kesempatan. Setiap napas itu bukan otomatis, itu anugerah. Kalau bukan karena kasihnya, kita tidak sampai di ujung bulan ini. Wow. Ya, sekarang saya mau tanya dengan jujur ya, di mana Tuhan paling nyata menolong Anda bulan Januari ini? Dari bahaya apa Dia meluputkan Anda diam-diam? Dari keputusan bodoh apa Dia tahan langkah Anda? Teman-teman, kadang kita sibuk menghitung masalah tapi lupa menghitung perlindungan Tuhan. Kita fokus pada pintu yang tertutup tapi lupa bahwa Tuhan menutupnya supaya kita tidak masuk jurang. Dengar baik-baik ya, kesetiaan Tuhan di masa lalu adalah jaminan untuk masa depan. Kalau Dia setia sampai hari ini, ya hari ini 31 Januari 2026, Dia juga setia menuntun bulan depannya. Masalahnya, Tuhan tidak mencari orang yang cuma kagum pada kesetiaannya. Dia mencari orang yang menanggapi kesetiaan itu dengan hidup yang berubah. Teman-teman, kalau Tuhan setia pada kita, kenapa kita setengah-setengah pada Dia? Kenapa Alkitab lebih sering tertutup daripada handphone kita? Kenapa kita hafal lirik lagu tapi lupa ayat firman? Kenapa kita cepat update status tapi lambat untuk bertobat? Ini pedas ya, tapi perlu. Karena banyak orang Kristen tidak sedang jatuh, mereka cuma berhenti bertumbuh, tidak meninggalkan gereja, tapi meninggalkan hadirat Tuhan. Masih menyebut nama Tuhan Yesus, tapi hidup tanpa ketaatan. Padahal generasi kita dipanggil bukan jadi Kristen-Kristen yang biasa-biasa. Kita dipanggil jadi generasi anak panah. Wow. Kita generasi anak panah yang siap melesat jauh, tepat sasaran, membawa dampak positif kepada orang sekitarnya. Bukan generasi rebahan rohani. Bukan generasi penonton, bukan generasi yang hidup dari sisa-sisa api. Hari ini Tuhan seakan berkata, aku setia kepadamu. Sekarang bagaimana dengan Anda kepada Tuhan? Bukan besok, bukan tahun depan, tapi hari ini. Kesetiaan dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Membaca firman, merenungkannya, melakukannya, membagikannya. Itu 4M. Ya, 4M. Saya ulang lagi, membaca firman, merenungkannya, melakukannya, dan membagikannya. 4M. Itu bukan teori, itu gaya hidup, way of life. Mari kita menutup bulan Januari ini, jangan cuma bilang, puji Tuhan sebulan lewat. Tanya ke masing-masing diri kita, apakah iman Anda lebih matang atau makin dingin? Apakah Anda makin taat atau makin kompromi dengan dosa? Apakah Anda masih makin haus dengan Tuhan atau makin nyaman dengan dunia? Bulan boleh berganti, tapi jangan biarkan iman kita mandek. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Sekarang giliran kita merespons. Mari kita masuk bulan yang baru, yaitu bulan Februari, dengan iman yang diperbarui, hati yang bertobat, komitmen yang diteguhkan, hidup yang kembali menyala, on fire ya. Saya tutup dengan kalimat,
ungkapan asing ini. Stay in God's presence, obey God's word, and let Him change your mind. Tetaplah berada di hadirat Tuhan. Taatilah firman Tuhan dan biarlah Dia mengubah pikiran Anda semua. Ingat, kita bukan generasi lelah, kita generasi anak panah, siap ditarik, siap diarahkan, dan siap dilepaskan Tuhan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Jadi pesan moralnya, kesetiaan Tuhan bukan tiket untuk hidup setengah-setengah. Itu panggilan untuk hidup lebih sungguh-sungguh. Kalau Tuhan tidak menyerah kepada kita, maka kita juga jangan menyerah hidup benar di hadapannya. Alright, closing statementnya. Jangan bangga masih berdiri di gereja kalau hati sudah jauh dari Tuhan hari ini. Bukan besok Tuhan memanggil kita untuk bertobat, bangkit dan kembali menyala, on fire. Kasihnya masih baru pagi ini. Sekarang giliran kita merespons. God's faithfulness is not an excuse for spiritual laziness. It is a call to radical obedience. Ya. Kesetiaan Tuhan bukan alasan untuk kemalasan rohani. Itu adalah panggilan untuk ketaatan yang radikal. If God has not given up on you, then you have no right to give up on living holy. Jika Tuhan tidak menyerah atas hidup Anda, maka Anda tidak punya alasan untuk menyerah hidup benar. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami hidup setengah-setengah. Terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah habis. Bangunkan kembali api yang mulai padam. Pulihkan kerinduan kami akan firman-Mu. Teguhkan langkah kami untuk hidup taat. Kami mau kembali kepadamu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain, ke grup-grup yang lain, ke komunitas yang lain. Agar banyak orang yang diberkati, supaya iman kita tetap on fire. Keep moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Padi sudah menguning. Tapi pekerja sedikit. Kitalah yang harus jadi pekerja-pekerjanya. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.